Selamat pagi, salam planters Indonesia. Semoga para teman-teman semua diberikan kesehatan, petani kelapa sawit yang terhormat, dan juga para teman-teman semua yang menonton video ini semoga bermanfaat kepada kalian. Lagi-lagi saya ingatkan, channel ini dibuat untuk saling berbagi berdasarkan pengalaman. Saya bukan profesor di bidang pertanian, apalagi bidang persawitan, tetapi saya dari kecil sudah memanen sawit. Dari kecil juga saya ikut bantu orang tua, mulai dari ambil kentosan di PT-PT, menanamnya dan lain sebagainya. Saya sudah mengikuti, ya kan. Selagi saya ingatkan, saya adalah seorang pendidik yang mengatakan bahwasanya segalanya teori itu tidak ada, tapi kalau dari praktek kita bisa yang namanya belajar dari sebuah kesalahan, belajar dari sebuah yang namanya apa yang kita buat, ya kan, gampang. Baik, hari ini kita akan yang jadi problem tadi petanaman kelapa sawit itu tentang yang namanya songgo. Baikan mana? Songgo 3, songgo 2, songgo 1. Habisin songgo akan yang namanya memperkecil buah. Ya, jadi kita membahas apakah ada pengaruh songgo terhadap buah besar. Oke, berdasarkan pengalaman saya akan menjawab bahwasannya buah itu besar atau kecilnya tergantung dari karakteristik varietas itu sendiri. Karakteristik dari pohon itu sendiri. Ya kan, jangan ngomong songgo 3 buahnya besar segala macam. Hari ini saya akan tunjukkan bukti bahwasanya songgo tidak terlalu berpengaruh terhadap besarnya buah, melainkan kalau untuk ke batang itu berpengaruh. Batangnya tetap besar, tidak langsir, tidak kuncup. Langsing maksud saya, mengecil kuncup, kan begitu. Tetapi untuk buah sendiri besar atau kecilnya tergantung karakteristik buah itu sendiri. Pohon itu sendiri menghasilkan buah besar atau buah kecil. Tidak pernah selama saya berbudidaya kelapa sawit buahnya besar tiba-tiba kecil, atau kecil jadi besar. Itu mungkin, tetapi kalau dari besar jadi kecil enggak. Ya, kalau ngomong-ngomong aja enggak. Oke, kita lihat ini seperti di belakang saya. Ini adalah tipikal buah sedang. Saya buat songgo. Oh, maaf. Sebelum kita lari ke sana, saya mau nanya. Songgo itu ngerti enggak? Oke. Saya terangkan songgo. Songgo adalah titik terakhir di mana buah itu ada. Buah terakhir itu yang menyangga itu adalah songgo, pelepah yang menyangga buah terakhir. Paham enggak? Makanya ketika kita menunas, ini saya menunas. Jadi ini kan ada buah, maka ini yang dikatakan songgo. Ketika saya ini adalah songgo 2. Paham enggak? Ini songgo 2. Karena buah di bawah pelepah itu ada 2. Itu namanya songgo 2, teman-teman. Ini ya, songgo 2 ini. Ya, ketika kita ambil ini berarti songgo berapa? Songgo 1. Ketika ada lagi pelepah ini tidak saya ambil, itu adalah songgo 3. Jadi ini kata orang, ketika buah songgo ini dibiarkan ini buahnya besar-besar. Ya, oke, besar-besar, ya kan? Ini songgonya. Ini besar karena karakteristik buah ini dari awal dia memang udah besar sedang dari buah pasir, maka dia menghasilkan seperti ini. Ini songgo 2 ya. Nah, hasilnya seperti ini karena memang karakteristiknya memang nggak kecil, besar dari kecil ya, begitu dia. Tapi untuk batang memang sangat berpengaruh songgo ini ya. Artinya kalau kita panen buah meletakkan songgo 2 ini nggak kita ambil, nanti kuncup batangnya. Ya, ini kita ambil dengan buah culi namanya. Itu namanya sistem songgo. Oke, kita pindah ke sawit yang ini. Oke. Ya. Ini adalah sawit. Lihat buahnya nih. Besar gila. Ya, besar gila. Ya, besar gila. Nah, ini dulu kan menghasilkan bunga jantan. Ini lihat nih, saya palpal ini, bahasa Bataknya palpal. Ya, ini batangnya kuncup. Coba lihat, kuncup. Jelek ini dulu, main bal-bal aja. Ya. Jadi apakah menjadikan buahnya kecil? Enggak, teman-teman, besar. Nih, songgo 1. Ini besar. Karena karakteristiknya besar. Yo. Jadi yang bilang songgo itu penting kalau untuk ke batang saya yakin, tapi pengalaman saya untuk yang namanya buah itu kan tempat buah. Oke, ini lihat nih teman-teman. Ini songgo 2. Buahnya padat.
Tapi karakteristik ini kan bibit-bibit abal-abal, saya katakan di video saya. Ini adalah bibit abal-abal, memiliki ketidakseragaman yang banyak. Coba lihat ini. Ini dulu saya letakkan di posisi Songgo 2. Tengok buahnya kecil-kecil, paling BZR 8 kilo. Ya, coba lihat ini. Saya bantai aja. Saya nggak takut. Buahnya memang kecil. Ini dulu saya buat Songgo 2. Sama seperti di sana, tapi buahnya lebih kecil. Nih. Ini saya ambil. Karena apa? Nanti ketika kita mau nuras lagi capek. Itu prinsip saya. Tengok nih. Buahnya kecil-kecil. Oke, nggak percaya. Ayo. Berdasarkan karakteristik menentukan besarnya buah. Ayo kita lihat kemana. Oke. Nih. Songgo 3 teman-teman. 1, 2, 3. Ini Songgo ya. Kalau Songgo 1 ini aja tinggal ini diambil ditunas. Paham enggak? Ya, nih, coba lihat buahnya. Nih, saya zoom nih. Besar nggak? Paling 8 kilo, 7 kilo. Karabo batu. Lihat nih, Songgo 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 buah. 1, 2, 3 buah. Apakah besar buahnya? Gitu ya. Ya, lagi-lagi saya bukan di sini profesor kelapa sawit. Sudah berapa? Sudah 2 kita ambil contoh. Bahkan ada tadi yang sudah kuncup buahnya tidak besar. Ya. Itu dia. Jadi Songgo apakah menentukan? Nah, gitu tadi. Oke. Ya. Oke, kita geser ke sana. Ke sana. Ini dari buah pasir, buahnya kecil. Besar. Ayo. Kita lihat. Nih. Coba lihat nih. Songgo 2. 1, 2 buah. Dari buah pasir pun buahnya udah besar karakteristiknya. Ya kalau buah ujung wajar nanti. Buah ujung itu wajib lah lebih menurun. Coba lihat nih teman-teman. Songgo 2, itu Songgo 3 tadi. Bener nggak yang saya bilang? Kan ini berdasarkan fakta di lapangan, bukan omongan. Anda buat Songgo 3 PPKS Simalungun umur 5 tahun, pasti buahnya kecil. Coba lihat. Besar. Oke. Udah cukup ya. Jadi sekali lagi kepada profesor sawit, kepada teman-teman yang menonton petani kelapa sawit, apabila kurang berkenan dengan video saya tidak akan memaksakan. Sekali lagi channel ini dibuat berdasarkan pengalaman dan saling berbagi, dan saya hobi yang namanya berkebun. Dan begitu. Jadi Anda sudah melihat tadi di sana ada yang kuncup. Buahnya besar. Ini coba. Ya. Ini juga. Sawitnya ini Songgo 2. Sana Songgo 2, ini besar, itu kecil. Yang sana Songgo 3, buahnya kecil juga. Yang di sana tadi Songgo 2, buahnya 20 kiloan. Ya, karabo batu. Jadi teori itu apa yang disampaikan kita cerna, tapi lakukanlah itu di praktiknya langsung. Apabila tidak sesuai, jangan teruskan. Kan begitu. Terpenting dalam hidup ini adalah teori. Yang terpenting dalam hidup ini adalah praktek. Teori perlu. Ya kan? Karena apa? Ada kerugian ketika kita menggunakan Songgo yang banyak. Ketika kita menggunakan Songgo 3, kita memupuk. Efektivitas pupuk yang diambil dari pelepah itu adalah banyak, sehingga merugikan kita. Kenapa di Malaysia itu bisa jatuh pelepah, jatuh buah? Karena mungkin pupuknya, sehingga bisa mengimbangi perbatangannya bertumbuh dengan baik walaupun dibabat. Tetapi kalau yang namanya Songgo berpengaruh terhadap besarnya batang, saya 100% yakin. Ya, karena itu buktinya kuncup. Yang sini bagus. Batangnya tetap awet, bukan segini gitu loh. Itu dia. Jadi berpengaruh ke Songgo terhadap besarnya buah, saya katakan tidak berpengaruh. Karena yang berpengaruh itu adalah banyak jumlahnya buah, karena semakin kuncup dia akan menghasilkan batang yang kecil. Kan begitu. Kemudian merusak batang, semakin kecil langsing. Ya, otomatis buah, kalau karakter buahnya itu besar pasti ikut. Tapi cuman 1-2 yang ada dalam
pohon tersebut. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga mendapatkan pencerahan dari video-video saya. Ya, selagi saya ucapkan, saya bukan menggurui tetapi berdasarkan pengalaman saya. Itulah akhir kata saya katakan. Ikuti terus channel ini tentang channel yang membahas kelapa sawit. Terima kasih. Salam Planters Indonesia. Semoga kita diberikan kelimpahan kelapa sawit. Terima kasih. Selamat pagi.